Terangkanlah kembali riwayat lama itu. Saat ingin ku hendak mendengarnya, ujar Zainuddin kepada Makbaseh, orang tua yang telah bertahun-tahun mengasuhnya itu. Meskipun sudah berulang-ulang dia menceritakan hal yang lama-lama itu kepada Zainuddin, dia belum juga puas. Tetapi kepuasannya kelihatan bila mana dia duduk menghadapi tempat sirihnya, berjengkrama dengan Zainuddin menerangkan hal ihwal yang telah lama terjadi. Menerangkan cerita itulah rupanya kesukaan hatinya. Ketika itu engkau masih amat kecil, katanya memulai hikayatnya. Engkau masih merangkak-rangkak di lantai dan saya duduk di kalang hulu ibumu memasukkan obat ke dalam mulutnya. Nafasnya sesak turun naik dan hatinya rupanya sangat duka cita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ayahmu menangkupkan kepalanya ke bantal dekat tempat tidur ibumu. Saya sendiri berurai air mata, memikirkan bahwa engkau masih sangat kecil, belum pantas menerima cobaan yang seberat itu. Umurmu baru 9 bulan. Tiba-tiba ibumu menggamitkan tangannya kepadaku. Aku pun mendekat, kepalaku diraihnya dan dibisikannya ke telingaku, sebab suaranya telah lama hilang. Berkata, "Mana Udin, Base?" "Ini dia, Daeng," ujarku. "Lalu engkau kuambil." "Ah, Zainuddin, engkau masih tertawa saja waktu itu. Tak engkau ketahui bahwa ibumu akan berangkat meninggalkan engkau buat selamanya." Engkau tertawa dan melonjak-lonjak dalam pangkuanku. Aku bawa engkau ke mukanya. Maka dibarutnyalah seluruh badanmu dengan tangannya yang tinggal jangat membalut tulang. Digamitnya pula ayahmu. Ayahmu yang matanya telah balut itu pun mendekat pula. Dia berbisik ke telinga ayahmu, "Jaga Zainuddin, Daeng. Jangan engkau bersusah hati menempuh maut, Adinda. Tenang dan sabarlah. Zainuddin adalah tanggunganku. Asuh dia baik-baik, Daeng. Jadikan manusia yang berguna." Lanjutkan pelajarannya ke negeri datuk neneknya sendiri. 2 titik air mata yang panas mengalir di pipi ibumu. Engkau ditengoknya juga tenang-tenang. Setelah air matanya diseka ayahmu, maka dia mengisyaratkan tangannya menyuruh membawa engkau agar jauh daripadanya, agar tenang hatinya menghadapi sakratul maut. Tidak berapa saat kemudian, ibumu pun hilanglah kembali ke alam baka menemui Tuhannya. Setelah berbulan-bulan berjuang menghadapi maut karena enggan meninggalkan dunia sebab engkau masih kecil. Air mata Zainuddin menggelegang mendengarkan hikayat itu. Makbaseh meneruskan pula. "Bingung sangat ayahmu sepeninggal ibumu. Mereka belum lama bergaul, baru kira-kira 4 tahun, dan sangat berkasih-kasihan. Sekarang kodrat Allah merampas ibumu dari tangannya. Hampir dia jadi gila memikirkan nasib yang menimpa dirinya. Kerap kali dia termenung seorang, kerap dia pergi berziarah di waktu matahari hendak turun ke kuburan ibumu di kampung Jera. Yang lebih menjadikan hatiku lagi ialah bila mana air matanya titik dan engkau sedang dalam pangkuannya. Dia mengeluh, 'Ah Udin, sekecil ini engkau sudah menanggung. Karena mamakmu ini sudah bertahun-tahun tinggal menjadi orang gajiannya, tetapi kemudian telah dipandangnya saudara kandung. Telah berat hati Mamak hendak meninggalkan rumah ini. Mamak tidak hendak kembali lagi ke Bulukumba. Tidak sampai hati Mamak meninggalkan ayahmu mengasuhmu. Takut terlambat dia pergi kemana-mana mencari sesuap pagi sesuap petang. Beberapa bulan setelah ibumu meninggal dunia, sudah Mamak suruh dia kawin saja dengan perempuan lain, baik orang Mengkasar atau orang dari lain negeri. Dia hanya menggeleng saja. Dia belum hendak kawin sebelum engkau besar, Udin. Dia berkata, separuh dari hatinya dibawa ibumu ke kuburan. Dia tinggal di dunia ini dengan hati yang separuh lagi. Betapa dia takkan begitu. Ia cinta kepada ibumu.
Dia orang jauh, orang Padang, lepas dari buangan karena membunuh orang. Hidup 12 tahun di dalam penjara telah menyebabkan budinya kasar, tidak mengenal kasihan, tidak pernah kenal akan arti takut, walau kepada Tuhan sekalipun. Dia keluar dari penjara, nenek muda yang manipi menyambutnya dan dikawinkan dengan ibumu. Ibumulah yang telah melunakkan kekerasan ayahmu. Ibumulah yang telah mengajarnya menghadapkan muka ke kiblat, meminta ampun kepada Tuhan atas segenap kesalahan dan dosanya. Zainuddin, ibumu, kalau engkau melihat wajah ibumu, engkau akan melihat seorang perempuan yang lemah lembut, yang di sudut matanya terletak pengharapan ayahmu. Dia adalah raja. Dia adalah raja. Dia adalah raja anak. Dia adalah bangsawan turunan tinggi, turunan Datuk Ripandang dan Datuk Ritiro, yang mula-mula menanam dasar keislaman di Jumpandang ini. Dan dia pun bangsawan budi. Walaupun ibumu tak pernah bersekolah, perkawinannya dengan ayahmu tidak disetujui oleh segenap keluarga, sehingga nenekmu Daeng Manipi dibenci orang, dan perkawinan ini memutuskan pertalian keluarga. Masih terasa-rasa oleh Mamak, ayahmu berkata, terlalu banyak korban yang engkau tempuh lantaran daging melarat ini, Habibah. Jawab ibumu, hanya sedikit saja. Adakah hal semacam ini patut disebut korban? Ada-ada saja Daeng ini. Cuma itu jawaban ibumu, anak. Demikianlah bertahun-tahun lamanya. Mamak masih tetap tinggal di dalam rumah ini mengasuhmu, dan ayahmu berjalan kemana-mana, kadang-kadang menjadi guru pencak padang yang masyhur itu, kadang-kadang berdukun, dan yang paling akhir dia suka sekali mengajarkan ilmu agama. Pakaiannya berubah benar dari semasa dia keluar dari bui. Dia tak pernah memakai destar lagi, melainkan memakai kopiah padang yang amat disukainya, bersarung, berpakaian cara orang Siak di Padang, katanya. Benar apa yang dikatakannya, bahwa hidupnya hanya dengan hati yang separuh saja. Pernah juga dia menerima surat dari Padang, dari keluarganya menyuruh pulang saja ke kampung, karena dia seorang beradat. Gelar pusaka Datuk Mantari Labih tidak ada yang akan memakai. Di Minangkabau, orang merasa malu kalau dia belum beristri orang kampungnya sendiri. Berbini di rantau orang artinya hilang. Demi setelah terdengar oleh mereka bahwa ibumu telah mati, bertubi-tubi pula datang surat menyuruh pulang. Kepada Mama kerap kali diterangkannya bahwa hatinya rasa diiris dengan sembilu teragak pulang. Seakan-akan kelihatan olehnya pelabuhan Teluk Bayur, Gunung Merapi yang hijau kelihatan dari laut. Tetapi hatinya tidak sampai hendak meninggalkan pusara ibumu, pusara gurunya, katanya. Dia tidak pula mau hendak membawamu ke Padang, karena hati keluarga belum dapat diketahui. Entah suka menerima anak pisang orang Mengkasar, entah tidak. Karena kabarnya adat di sana berlain dengan adat di Mengkasar ini. Kerap kali dia menengadahkan matanya ke langit sambil membuaikan engkau di waktu engkau kecil. Dibuaikannya dengan lagu buai anak secara serantih, yang meskipun Mamak tak pandai bahasa Padang, bulu roma Mamak sendiri berdiri mendengarkannya. Hanya dua untuk mengobat-obat hati base, katanya kepada Mamak. Pertama, membaca Al-Quran tengah malam. Kedua, membuaikan si Udin dengan nyanyian negeri sendiri, negeri Padang yang kucinta, amat indah negeri Padang base. Pelabuhannya terliku bikinan Tuhan sendiri. Di tengah-tengah tampak Pulau Pandan, hijau di lamun alun, yaitu di balik Pulau Angsa II. Itulah yang dipantunkan nenek moyangku, dan bila menyebut pantun itu saya teringat kepada Habibah. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II, hancur adik dikandung tanah, rupa adik terkenang jua. Rupanya kodrat ilahi tidak mengizinkan ayahmu menunggumu sampai besar, karena di waktu engkau sedang cepat bermain,
di waktu sedang enak mengecap nikmat kecintaan ayah dan kecintaan ibu, terkumpul ke dirimu dari ayahmu seorang. Ayahmu meninggal dunia, meninggalnya seakan-akan terbang ke langit saja. Dengan tidak disangka-sangka pada suatu malam, petang Kamis malam Jumat, sedang dia duduk di atas tikar sembahyangnya, bertekun sebagai kebiasaannya, meminta tobat dari segenap dosa. Dia meninggal. Ketika itu engkau telah pandai menangis dan bersedih. Engkau meratap memanggil-manggil dia. Rupanya beberapa bulan sebelum mati, sudah ada juga gerak dalam hatinya bahwa dia takkan lama hidup lagi. Sehingga dia pernah berkata, "Kalau saya mati pula, bagaimana Zainuddin Base? Saya yang akan mengasuhnya," Daeng jawabku. "Ya, tapi harta peninggalanku agaknya tidak banyak. Tentu Udin memberati engkau." "Jangan bicara demikian, Daeng. Apa yang aku makan, itulah yang akan dimakan Zainuddin." Pada suatu hari, dipanggilnya Mamak dan diserahkannya rencengan anak kunci seraya berkata, "Mulai sekarang engkaulah yang berkuasa di sini, Base. Kunci ini engkau yang memegang. Kunci putih ini adalah kunci almari. Sebuah peti kecil ada dalam almari itu. Peti itu tidak boleh engkau buka kecuali kalau saya mati." Petaruhnya itu Mamak pegang baik-baik dan teguh. Setelah dia wafat, barulah peti itu Mamak buka. Di sana ada sehelai surat kecil dengan tulisan huruf Arab. "Pengasuh Zainuddin sampai dia besar." Itulah bunyi tulisan itu. Di dekat surat tersebut ada segulung uang kertas dari 1.000 rupiah. Itulah yang Mamak pergunakan untuk mengasuhmu, penyampaikan sekolahmu, sehingga sekarang engkau berkeadaan begini. Setelah itu Base pergi ke dalam. Maksudnya ialah hendak membuka peti itu. Tapi bukannya tidak sembarang buka rupanya. Dia seorang perempuan tua yang penuh tahayul. Sebelum dibuka, dibakarnya dahulu kemenyan bercampur dengan setanggi mengkasar. Setelah dibukanya, dikembangkannya beberapa helai uang kertas di muka Zainuddin. Zainuddin heran karena uang itu tidak 1.000 lagi, tetapi sudah hampir 2.000 rupiah. "Mengapa jadi sebanyak ini, Mak Base?" "Mamak perniagakan dan beruntung. Cuma dari keuntungan itulah pembayari uang sekolahmu." "Ah, dengan apakah jasa Mamak kubalas?" ujar Zainuddin. "Balasnya hanya satu. Bacakan surat Yasin tiap-tiap malam Jumat kalau Mamak meninggal dunia pula." Zainuddin mendekat kepada orang tua itu. Diciumnya keningnya. "Perempuan yang bahagia, moga-moga Allah melindungimu," katanya.